Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Han Kon, seorang sejarawan barat, menjelaskan bahawa sikap mencintai negeri dan bangsa ada dalam setiap individu seseorang dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Nasionalisme adalah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang merdeka. Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini rasa nasionalisme telah tercabik-cabik oleh berbagai paham dan keinginan segelintir orang yang berusaha merongrong nilai-nilai kebangsaan. Bahkan nuansa yang muncul dari keragaman negeri ini telah memicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang bisa meluluh lantakkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Memupuk Rasa Nasionalisme dengan berlandaskan Al-Quran. Sebagai awal syarahan, mari kita simak bersama lantunan firman Allah yang tercantum indah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin pecinta Al-Quran yang berbahagia, Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf jilid 1 halaman 601 menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Di dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan perpecahan. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhiriyah wa Tadbiq menjelaskan bahwa Islam datang untuk mengajak umat manusia agar saling asih, mencintai, menyayangi, dan melarang untuk saling bercerai-berai. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote yang berbahagia, hubbul waton minal iman menjadi pepatah yang banyak digunakan orang untuk membompa rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Lantas, apakah bangsa kita saat ini memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat? Harus diakui, saat ini bangsa Indonesia sedang dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Munculnya dua kelompok, yakni kelompok separatis dan kelompok radikal, menggugat nasionalisme bangsa Indonesia. Kelompok separatis mengancam integrasi bangsa melalui gerakan fisik dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan kelompok radikal mengatasnamakan agama, mengguncang pemerintahan resmi bangsa Indonesia. Secara ekstrim menebar aksi teror, menebar ketakutan dengan meledakkan bom bunuh diri. Pengeboman 3 gereja di Surabaya yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 adalah contoh nyata. Semua aksi ini mengancam integrasi bangsa Indonesia hanya demi libido kekuasaan semata.
Berdasarkan Detik News, Menteri Pertahanan menjelaskan 23,4% mahasiswa di Indonesia terpapar tindakan radikalisme. Inilah yang membuktikan bahwa nasionalisme di Indonesia telah tergoyahkan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia sudah seharusnya memahami makna ukhuwah secara umum. Dan dalam hal itu merupakan pengamalan dari hablum minan nas. Lantas, bagaimana upaya kita untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang kuat di negeri kita? Sebagai solusinya, mari kita simak bersama lantunan firman Allah yang tercantum indah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 126 sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Makkah, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Saudaraku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Tuhannya agar bumi tempat tinggalnya dijadikan negeri yang damai serta memberikan rezeki dari hasil bumi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Secara tersirat, sikap nasionalisme telah tertanam dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam yang berusaha dengan doa agar negerinya diberikan keamanan, tentraman, bahkan keimanan agar tidak menyembah berhala. Senada dengan hal tersebut hadirin, terdapat sebuah hadis yang berbunyi, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana idza qadima min safarin fanadhara ila judratil Madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, maka beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau mempercepat geraknya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menegaskan bahwa pada hadis tersebut terdapat petunjuk cinta dan rindu tanah air. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, dan senantiasa memupuk rasa nasionalisme agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan. Dan pastinya dengan berlandaskan Al-Quran, mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Indonesia beragam suku, bangsa, dan agama, kita harus menjaganya. Hindarilah penyebaran berita hoax dan juga provokasi selamanya. Ayo para pemuda Indonesia, kita bersatu, wujudkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Semangat nasionalisme, ayo kita wujudkan bersama. Stop perbuatan radikal juga provokasi, agar hidup makmur sentosa sejahtera selamanya. Karena kita adalah satu bangsa, Indonesia. Dari syarahan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian dengan melunturnya rasa nasionalisme. Dan yang kedua, marilah kita contoh rasa cinta tanah air dari sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.